Shalom, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Saudara Filipus, dalam segmen Teduh with SS. Kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan suatu tema perenungan yang berjudul etika berbisnis di dalam Tuhan. Jadi kerap kali mungkin di antara saudara-saudari kekasih yang menonton video ini ada yang backgroundnya yaitu pebisnis, baik itu pengusaha, baik itu yang berdagang dan lain sebagainya. Jadi pada intinya bisnis itu biasanya tujuannya untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari hal apapun yang kita lakukan. Misalnya dari kita membeli barang lalu menjualnya, di situ harus ada profitnya. Jadi harga kita membeli harus lebih kecil daripada kita menjual supaya kita menjadi untung. Lalu bagaimana sih berbisnis yang benar di hadapan Tuhan itu? Yang pertama adalah sebelum kita mengawali bisnis, kita harus memiliki motivasi yang baik saat kita mau memulai bisnis. Kita buka satu ayat dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi langkah yang pertama adalah sebelum kita mulai berbisnis, kita harus memiliki niat yang baik. Kerap kali di saat kita mau berbisnis itu bukan karena kita suka atau kita berencana niat, tapi biasanya mungkin ada teman, ada saudara dan lain sebagainya yang terlihat jualannya laku, lalu kita iri, kita ingin menyaingi, jadi niatnya supaya jadi pesaing aja, atau mungkin berniat untuk menjatuhkan orang tersebut. Lalu juga ada ayat lain juga yang mengatakan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi dalam ayat ini mengatakan dalam kita mengawali bisnis itu, yang pertama tadi motivasinya harus baik. Di dalam motivasi yang baik juga kita harus setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Tentu dalam hal berbisnis tidak langsung besar. Bahkan sang pemilik KFC aja dia harus mengulang sebanyak berpuluh-puluh kali untuk menemukan resep yang terbaik sampai akhirnya bisnisnya sekarang menjadi maju. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang menonton video ini mau mulai berbisnis, Bapak Ibu saudara-saudari harus setia terhadap perkara kecil. Mungkin kalau misalnya yang jualan pembelinya mungkin 1, pembelinya 2, balik lagi 1 dan lain sebagainya, harus setia. Karena simpelnya adalah di saat kita tidak mampu untuk memanage yang hitungannya skala kecil, bagaimana Tuhan mau mempercayakan memanage skala yang besar? Tapi kalau misalnya kita setia terhadap perkara yang kecil, Allah Bapa melihat, maka Tuhan akan memberikan segala perkara yang lebih besar lagi. Jadi dalam ini motivasi kita harus benar dan kita harus setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Dan di sini juga lanjutannya, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kerap kali manusia itu maunya instan, langsung tinggi, langsung naik, langsung banyak keuntungan dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari dalam kehidupan ini tidak ada yang instan. Masak mie instan aja tetap butuh proses. Jadi semua harus berproses dan berprosesnya di dalam Tuhan. Jadi kita berusaha dan kita berdoa dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan supaya bisnis kita boleh berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, berbisnis yang benar di hadapan Tuhan itu adalah kita bersaing dengan kompetitor harus bersaing dengan sehat. Jadi kita jangan bersaing dengan tidak sehat. Amsal 6 ayat yang ke-12 berkata, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Kerap kali di saat kita mempunyai kompetitor, ya yang bisnisnya segmennya sama, kerap kali kita itu menjelek-jelekan mereka. Contoh, masakan saya lebih enak, daging saya lebih fresh. Mereka itu mah nggak fresh, mereka itu busuk. Atau mungkin dalam hal berbisnis untuk misalnya suatu perusahaan untuk menang tender dan lain sebagainya, menjelekkan perusahaan lain supaya akhirnya investor mau masuk ke dalam perusahaan kita. Ini tentu hal yang tidak baik. Jadi kita harus bersaing secara sehat sajalah. Ya mungkin kita bisa lebih banyak-banyak ngasih diskon atau kualitas saling bagus-bagusan dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus maju tanpa menjatuhkan orang lain dan tidak merugikan siapapun. Lalu juga
kerap kali kita itu menempuh jalan-jalan yang sebenarnya tidak menjadi rencana kita. Jadi kita bangun bisnis, niat kita tuh baik, kita lurus. Oh, rencananya ini A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi di tengah jalan kita tergiur dengan tawaran-tawaran yang sebenarnya itu tidak baik. Makanya dalam Amsal 4 ayat yang ke-14 berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Biasanya kalau kita dalam berbisnis itu banyak yang namanya godaan-godaan. Seperti contoh, godaan misalnya kalau kita berjualan ada orang nawarin dari black market supaya tidak kena pajak dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak karena ini sangat menggiurkan kita sebagai pelaku bisnis. Tetapi ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengikuti jalan orang fasik, tidak mengikuti jalan tersebut. Jadi kita harus tetap berbisnis dalam jalannya Tuhan. Kita berbisnis aja tulus, natural, pelan-pelan, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi paling enggak kita boleh bertumbuh dan berkembang bisnis kita di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah dalam bisnis itu kita harus jujur. Imamat 19 ayat yang ke-11 mengatakan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Pasti banyak orang di luar sana, pembisnis, pengusaha itu banyak yang tidak jujur. Tidak jujur itu ada banyak faktor. Yang pertama, misalnya tidak jujur kepada customernya. Kita sering kan misalnya ke toko-toko nanya, ini mau beli TV misalnya. TV yang bagus apa? Oh ini aja. Sebenarnya bukan itu TV yang bagus, cuman toko itu cuma punya TV merek tersebut sehingga menawarkan merek itu. Bilang TV ini bagus, bla 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 supaya customer membeli TV tersebut. Padahal sebenarnya TV itu nggak bagus. Kita nggak ngasih tahu itu TV itu kelemahannya apa, bla bla bla. Kita hanya memberikan dan memberitahu apa yang menjadi kelebihannya. Itu pun biasanya kita suka berbohong, kita tambah-tambahin. Lalu janganlah kamu mencuri. Mencuri dalam maksud ini adalah kita mencuri apa yang bukan menjadi milik kita. Seperti contohnya dalam kita, kalau kita berbisnis atau berusaha, pengusaha itu kan pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Misalnya membayar kontrakan, membayar listrik, dan lain sebagainya. Kita jangan mencuri apa yang bukan menjadi milik kita. Seperti contoh misalnya ada bayar PAM, PAM-nya kita kan bisa ya di otak-atik dan lain sebagainya supaya meterannya tidak tinggi sehingga bayaran tidak besar. Ataupun ada mungkin yang di saat membayar pajak dia mencuri-curi, jadi datanya diubah-ubah dan lain sebagainya. Hal ini juga harus perlu kita hindari untuk kita berbisnis yang berkenan di hadapan Allah. Dan tentunya dalam ayat ini juga mengajarkan untuk jangan kamu berbohong dan jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi poin yang ketiga ini adalah berbisnis dengan jujur. Yang keempat adalah bersyukur dan mengembalikan milik Tuhan. Ini adalah poin yang terakhir, dan poin yang cukup penting adalah di saat kita sudah berbisnis dan puji Tuhan sudah maju, sudah berkembang, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata di sini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Tentu dalam berbisnis itu tidak selalu untung, kadang mungkin rugi dan lain sebagainya, tidak sesuai rencana. Tapi kalau kita udah melakukan setiap 4 poin yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Dan pengucapan syukur itu bisa kita implementasikan dengan kita berbuat kasih kepada orang lain. Misalnya kita bersedekah, kita membantu orang yang membutuhkan, kita membantu keperluan-keperluan orang yang berkesusahan, atau di gereja kita, bahkan dimanapun kita harus berdampak bagi orang lain. Dan juga mengembalikan milik Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan ini adalah bisnis kita yang sudah kita bangun tadi dari awal. Tetap aja walaupun kita yang memikirkan, kita yang merencanakan dan lain sebagainya, tetapi tetap aja semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mungkin seperti persembahan, buah sulung, perpuluhan dan lain sebagainya. Itu harus kita ingat dan jangan sampai kita lupakan. Karena kebanyakan orang biasanya ada istilah orang itu banyak adalah di saat
mereka butuh Tuhan, mereka dekat kepada Tuhan. Tapi di saat mereka sudah nggak butuh Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita sudah diberkati, bisnis kita sudah maju, kita harus tetap mengembalikan milik Tuhan. Dan dalam Matius 6 ayat yang ke-20 sampai ke-21 juga berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat ini mengajarkan kita untuk kita tidak hanya fokus kepada bisnis kita, tetapi kita harus mengumpulkan harta kita di surga. Jadi walaupun bisnis kita maju, harta kita mungkin udah banyak, sudah mulai bertambah, kita jangan sampai menduakan Tuhan. Kita harus tetap menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itulah 4 poin yang paling penting untuk kita dalam memulai bisnis yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi perenungan pada malam hari ini, sehingga kita boleh menjadi pebisnis yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.